Menantu Super. Bab 5381 sampai 5390. Bab 5381 Angin Hitam. Dikatakan bahwa 3000 kekuatan magis Han tidak ada bandingannya di dunia, dan satu orang tidak ada bandingannya di dunia. Saat saya melihatnya hari ini, itu memang pantas didapatkan. Dikelilingi oleh lebih dari 80.000 orang, dia benar-benar berbicara dan tertawa bersama rekan-rekanku di sini tanpa mengubah ekspresinya. Keberanian yang luar biasa, Black Fang mengaguminya. Di antara kerumunan, pemimpinnya adalah seorang pria botak. Seperti biksu, tapi tidak seperti biksu. Dia memiliki wajah yang baik, tapi mata serigalanya membuat orang ini menjadi sangat aneh dan galak. Saat dia menatapmu, dia terlihat seperti serigala, membuatmu merasa tidak nyaman. 80.000 orang tersebut tidak semuanya terkepung, namun tersebar luas. Jadi, untuk jarak bermil-mil, ada angka yang tak terhitung jumlahnya. Ini utusan khusus dari Akademi Seni kita, utusan khusus berbaju putih memperkenalkannya. Han Sanqian melirik pria ini 2 kali, namun kesan pertama membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jika Anda ingin memutuskan apakah akan berteman berdasarkan kesan pertama, orang seperti dia pasti akan menjadi orang pertama yang Anda kecualikan. Orang yang berwajah baik dan bermata jahat sering kali disebut berpura-pura menjadi orang baik. Orang jahat tidak menakutkan, yang paling menakutkan sebenarnya adalah orang baik palsu seperti ini. Lagi pula, orang munafik jauh lebih menakutkan daripada penjahat sungguhan, itulah kenyataannya. Lupakan kata-kata sopannya, ayo bertarung sesukamu. Kalian berdua bisa bertarung bersama. Han Sanqian bersedia mengobrol dengan utusan khusus berbaju putih untuk beberapa patah kata ketika tidak terjadi apa-apa, tapi Han Sanqian hanya punya satu kata untuk Hei Feng. Mengalahkan. Haha, Han Sanqian, apa aku sangat mengganggumu? Bukankah kamu baru saja mengucapkan beberapa patah kata? Hei Feng tidak marah, melainkan berbicara kepada Han Sanqian dengan getir. Haha, apakah ada? Saya tidak mengatakan itu, atau apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang menjijikkan, sehingga Anda merasa rendah diri dengan ini dan selalu berpikir bahwa orang lain membenci Anda? Han Sanqian tersenyum dan berkata langsung. Pasukan Blackwing segera diblokir dan tidak bisa berkata-kata. Dikatakan bahwa Han Sanqian tidak terkalahkan dalam kultivasi dan memiliki keterampilan magis yang tak tertandingi. Kemampuanmu untuk menangani Akademi Seni Bela Diri sendirian telah terbukti layak untuk reputasimu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu juga begitu pandai berbicara. Anda bisa dikatakan fasih. Haha, terima kasih. Aku tidak punya banyak kefasihan. Aku hanya fokus mengatakan yang sebenarnya. Dalam satu kalimat dipastikan bahwa Hei Feng dibenci orang. Beberapa orang mungkin tahu bahwa mereka menjengkelkan, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka dapat menerima orang lain mengatakan hal ini secara langsung. Meskipun Hei Feng memiliki temperamen yang baik, dia sangat dihina oleh Han Sanqian dalam 2 kalimat pertama sehingga dia menjadi sedikit kesal untuk beberapa saat. Dengan banyaknya bawahan yang menonton di sini, awalnya saya ingin mengadakan pertunjukan, tetapi gagal seperti ini, bagaimana saya tidak malu? Tuan Han, karena Anda tidak ingin bicara, Hei Feng tidak akan memaksanya. Langsung saja ke pokok permasalahan. Anda punya 2 cara. Ceritakan padaku tentang hal itu, kata Han Sanqian. Cara pertama, aku akan membuatmu tetap hidup selama sebulan atau lebih. Kamu bisa menempa kapak pangu dengan benar, dan kami akan memberimu makanan dan minuman yang enak. Tentu saja, jika kamu berperilaku cukup baik, kami bahkan bisa panjang umurmu, memberimu hak, dan memberimu kedudukan. Jadi, bagaimana dengan cara kedua? Han Sanqian bertanya dengan dingin. Cara kedua adalah kami membunuhmu, lalu mengepungmu tanpa membunuhmu, dan terakhir memaksamu menggunakan kapak pangu dan memperkuatnya. Dalam hal ini, kamu bisa menggunakan kekuatan kapak pangu untuk bertahan beberapa saat. Tapi, pada akhirnya kami akan tetap mencuri kapak pangumu dan membunuhmu. Han Sanqian tertawa, apakah ada cara ketiga? Maaf, tidak ada cara ketiga. Dalam hidup, selalu hanya ada 2 cara, hidup dan mati. Mungkinkah Tuan Han masih ingin menjalani apa yang disebut hidup lebih buruk dari kematian? Begitu kata-kata ini keluar,
Hei Feng mengira dia lebih unggul dan mendapatkan kembali permainannya. Dan ketika dia tersenyum, semua orang di belakangnya tidak bisa menahan cibiran. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, memang hanya ada dua cara dalam hidup, tapi kamu melakukan kesalahan. Apa? Jalan yang diberikan kepadamu adalah ini, tetapi kamu harus mencari tahu siapa yang memberikannya kepada siapa. Ini seperti jika seorang pecundang ingin memberitahumu bahwa dia memberimu dua jalan untuk diambil, kamu akan berpikir bahwa ini mengerikan dan konyol. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di belakang Hei Feng langsung menjadi marah. Sial, apa katamu? Jika berani, katakan lagi. Kamu berani mengatakan bahwa utusan khusus kami tidak berguna. Apakah kamu pikir kamu hebat karena kamu adalah Han Sanqian? Han Sanqian tersenyum menghina, ya, sungguh menakjubkan. Bab 5382 saya luar biasa. Beberapa orang sangat marah, tetapi ketika mereka ingin mengambil langkah maju untuk menghadapi Han Sanqian, mereka tiba-tiba teringat ada sesuatu yang tidak beres, mereka harus berurusan dengan Han Sanqian, tetapi mereka tidak dapat mengatasinya. Oleh karena itu, meskipun Anda sedang marah, Anda hanya dapat bersembunyi dan menggonggong seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Han Sanqian, kamu terlalu sombong. Tahukah kamu bahwa terkadang orang yang terlalu sombong seringkali mati dengan lebih mengenaskan? Ya, Han Sanqian, kamu sudah dikepung dengan hebat dan kamu masih berani bersikap sombong. Apakah kamu tidak takut akan ada balasan jika kamu tetap di sini? Apakah kamu tidak takut pembalasan ini akan lebih parah? Sekelompok orang menunjuk ke arah Han Sanqian dan mengumpat, namun mereka tidak berani bergerak sama sekali, karena takut jika bergerak akan menarik perhatian Han Sanqian dan ditangkap serta dipukuli oleh Han Sanqian. Meski jumlahnya banyak, namun tidak ada yang bisa Anda lakukan jika terkadang Anda ditangkap dan dipukuli. Dia tidak melakukan apapun kepada siapapun, dia tidak melindungi siapapun, dia hanya melakukannya padamu. Dia mungkin mati, tapi kamu juga tidak akan bisa hidup dengan baik. Siapa yang mau menjadi pria sial seperti itu? Han Sanqian mengabaikan peran sekecil itu, menatap ke arah Hei Feng, dan berkata, jadi, sekarang aku akan memberimu dua cara untuk pergi. Pertama, pergi sejauh yang kamu bisa. Jangan ganggu aku di sini. Aku akan memaafkan kamu. Bunuh anjing-anjingmu. Cara kedua, mereka yang tidak takut mati bisa mengambilnya sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda yang akan mati dulu atau saya. Tapi, pada dasarnya aku yakin kalian tidak akan bisa melihatku mati, karena kalian pasti akan mati lebih dulu. Begitu dia selesai berbicara, energi hitam Han Sanqian tiba-tiba menjadi liar, dan rambutnya tiba-tiba melayang, seolah-olah iblis telah turun. Seperti energi iblis yang sangat kuat. Aura orang ini sangat menakutkan. Itu hanya satu orang, tapi itu setara dengan aura yang terdiri dari 10.000 orang kita. Apakah orang ini monster? Tidak ada yang berkelahi, tapi sekelompok bawahan benar-benar tercengang. Kekuatan orang ini sangat menakutkan hanya dengan merasakannya. Hei Feng juga mengerutkan keningnya. Meskipun dia tahu bahwa Han Sanqian sangat kuat, dia mendengar bahwa itu masih sangat berbeda dari pengalamannya sendiri. Dia merasakan ada aura kematian yang mengelilinginya, melekat padanya. Utusan khusus, apa yang harus kita lakukan? Ingin datang. Hei Feng mengerutkan kening dan tidak langsung menjawab. Karena Han Sanqian memilih untuk berperang, perang secara alami tidak dapat dihindari. Namun, ada juga kekhususan dalam cara bertarungnya. Menang memang suatu hal yang baik, namun jika hanya sekedar kemenangan yang menyedihkan sebenarnya tidak berarti banyak. Meskipun pemilik desa mengatakan bahwa dia akan menangkap Han Sanqian dengan cara apapun, sebagai seorang komandan, dia tidak bisa memulai permainan hanya dengan menjatuhkan orang, bukan? Ini adalah ibu kota yang telah dikumpulkan oleh tokoh terkenal selama puluhan tahun. Setelah hilang, tidak ada cara untuk merahasiakannya. Jika berita menyebar, wajah tokoh terkenal akan ternoda, dan tentu saja dia, sang komandan, juga akan ternoda. Oleh karena itu, kita harus menang, tetapi kita harus mengurangi kekalahan semaksimal mungkin dan menang dengan indah. Han Sanqian sangat ganas. Saat kita berada di kota Yetian, orang-orang di sana mencoba menggunakan taktik laut manusia,
tapi lautan manusia yang terlalu padat hanya akan menyebabkan lebih banyak korban bagi kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan taktik gelombang manusia, tetapi kita harus menjaga kesenjangan antara jumlah orang yang keluar. Segera lewati perintah, semua orang mempertahankan formasi saat ini, satu kelompok per kelompok, dan kelilingi aku dengan 3.000 Han secara hierarkis. Ya. Selain itu, tim khusus harus dimasukkan ke dalam kolom ini untuk memastikan bahwa setiap kolom memiliki efektivitas tempur yang memadai. Ya. Saat menyerang Han Sanqian, kamu harus meluangkan waktu, tapi jangan terlalu lambat. Namun, kamu tidak boleh terlalu bersemangat. Han Sanqian tidak semudah yang kamu kira. Jangan khawatir, utusan khusus, kami sudah memberitahukan kepada semua saudara bahwa mereka harus mengikuti persyaratan pelatihan. Baiklah, mari kita mulai mengambil tindakan. Ya. Bawahan itu mundur, dan kemudian membuat gerakan aneh dengan tangannya di udara. Segera, barisan pertama orang yang mengelilingi Han Sanqian segera mengambil posisi menyerang. Setelah itu, baris kedua mengambil posisi bertahan, dan baris ketiga mengambil posisi menyerang. 6 baris orang berturut-turut, hampir 1.000 orang. Han Sanqian sedikit mengernyit. Dia tahu betul bahwa kali ini, dia mungkin telah bertemu dengan pasukan yang sangat terlatih. Level ini sulit untuk dilewati. Bab 5383 memang agak sulit. Berbeda dengan medan perang lainnya, Han Sanqian masih memiliki rumah di sini. Saat ini, Han Sanqian tidak dapat menemukan tempat untuk berlindung meskipun dia ingin mencari tempat untuk berlindung. Oleh karena itu, ia ditakdirkan untuk diserang dari segala sisi. Ini sebenarnya sangat berbahaya bagi setiap prajurit. Selain itu, kelompok orang ini tidak mengetahui bahwa pelatihan itu sendiri sangat tepat sasaran, tetapi mereka juga mengambil pelajaran dari pertarungan sebelumnya melawan orang-orang di kota Yetian. Singkatnya, mereka sangat teliti dalam pembentukan pasukan. Setiap orang menjaga jarak tertentu, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Keuntungannya adalah taktik laut manusia masih ada, bahkan karena jarak tertentu, setiap penyerang dapat menampilkan kekuatannya dengan lebih fleksibel. Di sisi lain, bagi Han Sanqian, ini agak sulit untuk dilawan secara langsung. Jarak mereka sangat dekat sehingga jika mantra mengenai mereka, semua orang akan mati dalam sekejap. Meskipun kerusakan seperti ini dapat ditanggung oleh tim dengan terlalu banyak orang. Namun pukulan yang begitu mengerikan akan menimbulkan guncangan psikologis yang besar bagi anak buahnya. Kita semua tahu bahwa berperang bergantung pada moral militer. Jika Anda bisa mematahkan semangat pasukan lawan, saya tidak yakin Anda akan menang, tapi setidaknya Anda akan lebih dekat dengan kemenangan. Tapi dengan formasi seperti itu, jika Han Sanqian ingin secara langsung menyebabkan serangan kelompok pada mereka, dia secara alami bisa melakukannya, tapi ini sulit. Paling tidak, hal ini harus dilakukan dengan kerugian yang besar. Namun jika kerugiannya sangat besar dan jumlah orangnya masih banyak, maka bagi Han Sanqian keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Oleh karena itu, antara menyerang dan bertahan, Han Sanqian berada dalam situasi yang sangat sulit. Benar saja, mereka layak berasal dari Akademi Seni, dan mereka memang layak menjadi sekelompok orang dengan IQ sangat tinggi seperti yang dijelaskan oleh utusan khusus berkulit putih. Pembentukan pasukan saja sudah bisa memberitahu banyak hal. Dan yang terakhir adalah khotbahnya yang ofensif dan defensif. Satu baris menyerang dan baris lainnya bertahan, sepertinya penyerangan ada di depan dan pertahanan ada di belakang, ini agak terbalik. Namun sebenarnya, ini adalah cara terbaik untuk mengatur formasi Anda. Tujuan dari apa yang dia lakukan adalah saya menyerang terlebih dahulu dan Anda harus bertahan. Pada saat Anda selesai bertahan dan kemudian menyerangnya, barisan pertahanan kedua telah mencapai dia. Artinya, mereka secara bertahap akan mengambil inisiatif mutlak dalam ritme dan memaksa Anda untuk mengikuti ritme mereka. Ini buruk sekali. Bahkan bisa dikatakan bahwa gerakan ini terasa seperti mengambil pelajaran dari Han Sanqian. Pasalnya Han Sanqian adalah orang yang suka memainkan ritme dan mengambil inisiatif dalam permainan. Perlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Kedua, mereka pasti tidak memiliki satu serangan dan satu pertahanan. Jika prediksi Han Sanqian bagus. Ini menarik, Han Sanqian tersenyum dingin. Tapi,
Apakah menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Kamu hanya kekanak-kanakan dan naif. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, dia tersenyum menghina, auranya tiba-tiba terbuka, dan dia langsung menuju Hei Feng untuk membunuhnya. Utusan khusus, cepat mundur. Orang ini ingin menangkap pencurinya dulu dan menangkap rajanya dulu. Orang-orang di sekitarnya bereaksi sangat cepat. Setelah mengetahui bahwa Han Sanqian datang ke sini, mereka segera menariknya dan mundur. Di saat yang sama, sekelompok orang segera bergegas maju dan mencoba melawan. Wow! Han Sanqian seperti elang yang menukik, dengan satu pukulan, beberapa orang terjatuh di tempat dan tim terpencar. Namun ketika dia melihat kembali ke arah Han Sanqian, dia sudah terbang ke udara lagi. Tidak. Hei Feng buru-buru menarik orang-orang yang menghalanginya, targetnya bukan aku, dan tidak ada gunanya membunuhku. Ini adalah tokoh terkenal, dan aku bukanlah pemimpin sebenarnya. Apa? Bawahannya terkejut, tidak mengerti mengapa utusan khusus mereka mengatakan hal ini. Hei Feng mengertakkan giginya dengan lembut, Han Sanqian ini benar-benar pintar. Setidaknya dia sangat mudah beradaptasi dalam taktik. Dia berpura-pura menyerangku, dan kemudian membuat kami secara tidak sadar mengecilkan pertahanan kami. Akibatnya, kami hanya pembentukan kolom akan menjadi terganggu. Segera kirim orang-orang di belakangku untuk melindungiku. Orang lain yang berpartisipasi dalam pertempuran harus menjaga formasi mereka tidak berubah. Ya. Bab 5384 Siapa yang akan menang? Unggul. Setelah Han Sanqian membubarkan formasi lawan sebentar, lawan dengan cepat mengatur ulang dirinya kembali ke tampilan aslinya. Han Sanqian berdiri di udara, melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan cemberut sejenak. Meskipun serangan Han Sanqian sebenarnya tidak berusaha untuk memecah formasi lawan, terlihat jelas bahwa Han Sanqian memiliki niatnya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Ia ingin mengecek seberapa terlatih lawannya, namun dilihat dari situasi saat ini, lawannya sangat terlatih, hasil ini sama sekali bukan hal yang baik baginya. Mampu kembali ke keadaan semula dalam waktu yang sangat singkat adalah kemampuannya yang sebenarnya. Karena sangat terlatih, ini juga berarti bahwa beberapa strategi Han Sanqian sebenarnya tidak dapat dipertahankan sama sekali. Paling tidak, akan agak sulit untuk menggunakan peralihan taktis cepat yang digunakan melawan kota Yetian. Ketika pihak lain tidak tertipu sama sekali, sepertinya pilihan terbaik adalah bertarung langsung. Namun, dalam pertarungan langsung, Han Sanqian tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ada terlalu banyak orang di seberang sana. Mungkinkah kita benar-benar perlu menggunakan kapak pangu untuk memotong jalan berdarah? Han Sanqian mengerutkan kening. Namun yang jelas, hal ini tidak sesuai dengan gagasan Han Sanqian. Aku tidak percaya. Betapapun kokohnya pertahanannya, itu tidak mungkin sempurna. Pasti ada beberapa kekurangan di dalamnya. Ayo kita serang dulu. Kalau begitu ayo bertarung. Berjuang sampai Anda menunjukkan kelemahan, berjuang sampai Anda menunjukkan kelemahan dalam pertahanan. Ledakan. Han Sanqian bergegas menuju kerumunan, dan 6 tim dengan cepat maju. Pada saat ini, di sebuah ruangan misterius, pemilik desa, yang masih mengenakan topengnya, berjalan keluar perlahan. Seorang pria berbaju hitam sedang berlutut di tanah, sepertinya menunggu lama. Tuan desa, jejak Han Sanqian telah ditemukan di ladang gandum, dan semua orang dari Akademi Sipil dan Militer telah bergegas. Pemilik toko mengangguk ringan, itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Karena Han Sanqian telah datang ke toko terkenal, dia pasti tidak ingin hanya menukar beberapa keterampilan sihir dengan sejumlah uang. Dia seharusnya tahu bahwa orang-orang yang menyerang kota Yetian ada bersama kita. Dia harus berada di sini untuk penyelidikan ketika dia datang ke sini. Namun, apa yang bisa dia lakukan jika dia mengetahui bahwa kita adalah sekelompok orang? Saya tidak begitu mengerti tujuan Han Sanqian mempertaruhkan nyawanya untuk menyelidikinya. Meskipun orang-orang di atas sudah memberitahu saya bahwa dia pasti akan datang ke toko terkenal kami. Pria berbaju hitam itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, mungkinkah Han Sanqian datang hanya untuk menjual uang dan memeriksanya?" Ternyata dia tidak tahu bahwa kami sudah mempersiapkannya. Tentu saja, ini memang masuk akal, dan secara logika, itu seharusnya benar.
Namun, yang kita hadapi adalah Han Sanqian. Jika Anda mempelajari gaya kerjanya dengan cermat selama ini, Anda akan menemukan bahwa ini bagaimana orang ini bisa melakukannya begitu mudah. Pemilik desa mencurigai Han Sanqian punya tujuan lain datang untuk menyelidiki kita. Kami sudah menjadi garis pertahanan terakhir di luar kota Burning Bone. Ada beberapa hal yang harus kami selidiki dengan jelas. Pemilik desa mengerutkan kening dan berkata, dengan kata lain, Han Sanqian tidak boleh kalah. Jika dia kalah darinya sebagai seorang prajurit, yang benar pastilah kematian. Tapi kami tidak boleh kalah. Sekali kami kalah, tim di atas akan langsung terekspos di depan Han Sanqian. Ini jelas bukan hal yang baik bagi kami. Bawahan saya paham, jadi saat kejadian itu saya suruh ada yang segera mengirimkan kabar ini ke atasan, agar atasan juga bisa memahami situasi di pihak kami sehingga bisa memantau dan memberikan dukungan kepada kami kapan saja. Pemilik toko mengangguk, bagus sekali. Meskipun toko saya yang terkenal memiliki keyakinan tertentu bahwa kita dapat memenangkan Han Sanqian, masuk akal untuk melakukan ini sebagai tindakan pencegahan. Ya. Pelayan itu mengangguk. Terus pantau Han Sanqian di ladang gandum dan minta orang-orang dari Akademi Sipil dan Militer untuk memperhatikan pengepungan. Ladang gandum adalah pemandangan pertama yang ditemukan oleh Han Sanqian, dan ini juga merupakan tempat di mana kami dapat menunjukkannya dengan baik kepada orang luar. Tapi, selain tempat ini, aku tidak ingin Han Sanqian melihatnya di tempat lain, tahu. Bawahanku mengerti. Yakinlah, pemilik desa. Sangat mustahil bagi Han Sanqian mengetahui rahasia lain dari desa kami. Pemilik desa tersenyum dingin, setelah saya memasang jebakan selama berhari-hari, Han Sanqian pasti berpikir bahwa ladang gandum pasti mengandung rahasia yang mengejutkan. Faktanya, ya. Itulah yang ingin saya tunjukkan padanya. Bab 5385, apa yang ingin saya tunjukkan kepada Anda? Beberapa hal, ketika levelnya berbeda, secara alami Anda akan menghadapi hal yang berbeda. Apa yang Anda lihat seringkali hanyalah apa yang telah diatur orang lain untuk Anda lihat. Setelah mengatakan ini, pemilik desa tersenyum sinis, lalu perlahan meninggalkan ruangan. Saat ini, Han Sanqian sudah bertarung dengan orang-orang dari Akademi Seni. Orang-orang di Akademi Seni memang yang terbaik di antara yang terbaik, dan kemampuan tempur individu mereka sangat kuat. Bahkan jika mereka menghadapi Han Sanqian, orang-orang ini tidak takut sama sekali. Satu demi satu, mereka bertarung melawan Han Sanqian secara berurutan, dan mereka mendapat dukungan dari tim. Oleh karena itu, untuk sementara, Han Sanqian sama sekali tidak dirugikan. Hal yang sama berlaku untuk Han Sanqian. Meskipun kelompok orang ini sangat kuat, dia masih merupakan sosok tingkat master sejati. Meskipun dia menghadapi tim ganda yang gila, dia dapat menghadapi mereka dengan sangat tenang. Siapapun yang ingin menyakiti Han Sanqian di lingkungan ini hanyalah angan-angan. Utusan khusus, Han Sanqian benar-benar mampu menghadapi serangan formasi 6 tim kami, tidak hanya dia tidak dirugikan, tetapi dia menghadapinya dengan sangat tenang. Seorang bawahan berkata dengan lembut di sebelah Hei Feng. Mata Hei Feng telah memperhatikan dengan cermat situasi pertarungan di atas. Mendengar kata-kata pelayan itu, dia hanya bisa mengangguk, ya, itu berarti kita banyak. Jika kita benar-benar hanya memiliki beberapa ribu sobat, sejujurnya, menilai dari situasi perang saat ini, kitalah yang seharusnya khawatir. Meski mereka saling bertarung bolak-balik, dengan kata lain, dengan begitu banyak orang dan formasi yang bagus, mereka tidak memanfaatkan apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Bagi mereka, hal itu sebenarnya tidak sejalan dengan rencana jangka pendek mereka. Itu tidak sesuai dengan dasar-dasar pembangunan tim mereka. Mereka harus membentuk penindasan sepihak. Dan ini juga bisa dilihat dari samping, betapa kuat dan sesatnya Han Sanqian. Dilihat dari situasi saat ini, meski sulit memenuhi ekspektasi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya hampir bisa memberinya Han Sanqian setidaknya 20 kali dengan tim 6 kolom. Bawahannya tersenyum dan berkata, meskipun dia benar-benar galak, menilai dari situasi pertempuran saat ini, Han Sanqian seharusnya tidak mampu menahannya 5 kali. Bahkan jika dia mencapai batasnya, paling banyak hanya 10 kali lipat. Benar.
Hei Feng tersenyum lembut, tepat sekali. Jadi, secara keseluruhan, game ini mengejutkan tapi tidak berbahaya. Teruslah berjuang, ayo istirahat. Hei Feng tersenyum lembut, dan semangatnya berubah dari sangat tegang menjadi santai dan bebas tangan. Saudari Yingxia, saudara San Qian telah dikepung. Apakah kita benar-benar di sini hanya untuk menonton? Di rumah-rumah beratap jerami lainnya, intensitas api telah melambat. Kedua wanita itu akhirnya bisa bernapas lega. Sesuai arah angin, api sudah bergerak menuju Han San Qian, sehingga meski suhu di sini juga sangat tinggi, namun terus menurun. Bagi kedua wanita itu, ini kurang lebih merupakan kesempatan untuk bernapas. Su Yingxia hanya perlu sedikit mendukung ledakan energi, dan keduanya dapat menahan serangan suhu tinggi. Su Yingxia tidak perlu terus-menerus mengonsumsi lebih banyak energi untuk mendukung mereka seperti sekarang. Tidak perlu, orang-orang itu jelas sangat kuat. Jika kita berdua keluar, kita tidak hanya tidak bisa membantu saudaramu San Qian, kita bahkan akan menjadi beban baginya, kata Su Yingxia. Kalau begitu, apakah kita perlu membantu saudara San Qian mengaktifkan kapak pangu? Saya bisa, kata Xiao Tao penuh semangat. Su Yingxia sedikit mengernyit, seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ada apa, Suster Yingxia? Xiao Tao kembali menatap Su Yingxia, bertanya-tanya mengapa dia tidak menjawabnya. Su Yingxia terbangun dari linglungnya dan menggelengkan kepalanya. Xiao Tao, mengapa kamu begitu ingin meminta saudaramu San Qian untuk mengaktifkan kapak pangu? Bukankah kita sudah mengatakan ini sebelumnya? Target pihak lain adalah kapak pangu. Jika dia mengaktifkannya terlebih dahulu, bukankah ini akan menempatkan saudara San Qianmu dalam situasi yang lebih berbahaya? Xiao Tao menatap Su Yingxia, merasa sedikit terkejut. Saat ini, mata Su Yingxia penuh dengan keraguan dan kewaspadaan. Bab 5386 sepertinya ada yang tidak beres. Saudari Yingxia, maafkan aku. Aku juga melihat kakak San Qian dikepung, jadi aku merasa cemas sejenak, maafkan aku. Aku tidak bermaksud melakukannya. Melihat ekspresi panik dan bersalah Xiao Tao, alis Su Yingxia semakin berkerut. Xiao Tao, jika kamu berpenampilan seperti ini di depan San Qian, aku yakin San Qian tidak akan meragukanmu, karena San Qian selalu memperlakukanmu sebagai saudara perempuannya. Dia adalah orang yang akan menjaga sikap skeptis terhadap semua orang, tapi tidak pernah terhadap kerabatnya sendiri. Apakah kamu mengerti maksudku? Su Yingxia bertanya. Xiao Tao mengangguk dengan patuh, Sister Yingxia, saya mengerti. Tahu. Su Yingxia mencibir dengan nada menghina, menurutku kamu tidak tahu sama sekali. Jika kamu tahu, mengapa kamu melakukan sesuatu yang mengkhianati Han San Qian? Sister Yingxia, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda bicarakan. Kamu tahu apa yang aku bicarakan? San Qian tidak dapat memahami beberapa pertanyaan. Itu karena San Qian memperlakukanmu sebagai saudara perempuannya, jadi dia sepenuhnya mempercayaimu dari awal sampai akhir. Tentu saja, apa yang kamu katakan membuat logikanya salah di beberapa tempat. Dia tidak akan memikirkanmu, dia hanya akan memikirkan masalahnya sendiri, sehingga dia belum menemukan jawabannya. Tapi aku berbeda dari dia. Meskipun aku memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku karena dia, aku tidak terlalu mengenalmu, jadi dibandingkan dengan San Qian, aku akan memiliki pengaruh tertentu pada kata-katamu. Keraguan. Kamu juga bisa memahaminya jika kamu ingin mendapatkan kepercayaanku, perlu beberapa saat bagiku untuk mempercayaimu. Faktanya, ada perbedaan antara apa yang Anda katakan dan beberapa kondisi sebenarnya dari tokoh terkenal itu. Tentu saja, mungkin tidak ada konflik dengan aslinya. Namun, ketika pada dasarnya sudah dipastikan bahwa tujuan dari tokoh terkenal itu adalah kapak pangu di tangan Han San Qian, saya tahu itu, konflik muncul. Jika tokoh terkenal itu baru saja menangkapmu, lalu bagaimana mereka bisa mengetahui pangu aks dan identitasmu? Hanya ada dua kemungkinan. Orang yang menangkapmu sejak awal adalah salah satu dari mereka, atau ada pengejaran gelombang kedua. Adalah orang-orang mereka baru saja menyelamatkan Anda, dan kemudian mengetahui bahwa Anda memiliki identitas yang berbeda, tidak ada yang akan mempercayainya. Tentu saja, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka mengetahuinya melalui mata-mata.
Ada begitu banyak kekuatan besar dan kecil di sekitar kota Burning Bone, dan siapa yang tidak memiliki mata dan telinga? Jika mata dan telinga tokoh bergengsi bisa mendengar hal ini, mengapa orang lain tidak tahu? Karena jika mereka mengetahuinya, siapapun orangnya, mereka pasti akan mengambil risiko menimbulkan masalah bagi tokoh terkenal itu. Namun, tokoh terkenal itu sepertinya tidak menemui masalah apapun. Oleh karena itu, kemungkinan yang lebih besar hanya kemungkinan yang telah ditebak sebelumnya, entah mereka aslinya adalah rakyatnya, atau orang yang dikejar pada gelombang kedua adalah rakyatnya. Awalnya salah satu dari orang-orang mereka, lalu terlihat jelas bahwa ini adalah sebuah pertunjukan. Jika gelombang kedua adalah milik mereka, maka itu sebenarnya sebuah drama, atau pertarungan di antara mereka. Tapi tidak peduli yang mana, faktanya orang-orang di toko terkenal dan orang yang menangkap Xiao Tao setidaknya sangat akrab satu sama lain. Tapi, mereka saling kenal, dan itu bukan urusan Xiao Tao, kata Xiao Tao sedih. Itu bukan urusanmu. Su Yingxia tersenyum dingin, kenapa itu bukan urusanmu? Bukankah sudah lama sejak kamu ditangkap? Aku benar-benar tidak percaya kamu tidak akan tahu apa-apa tentang penculikmu. Tahu. Tapi kamu tidak tahu apa yang kamu katakan di depan Han Sanqian dari awal sampai akhir. Jika kamu mengatakan lebih banyak, kamu akan salah. Jika kamu tidak mengatakannya, itu akan baik. Tampaknya benar. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan berpikir bahwa kamu tidak akan salah. Sebenarnya, jika kamu tidak mengatakannya, kamu juga akan menimbulkan kecurigaan. Karena tidak mungkin kamu tidak tahu apa-apa. Aku punya kecurigaan tentang hal ini, dan karena kamu hanya memanfaatkan kekhawatiranku tentang Han Sanqian untuk membicarakan tentang peningkatan kapak pangu, aku semakin yakin kamu menyembunyikan sesuatu dari kami. Sanqian bilang orang yang pergi bersamamu adalah sepupumu. Dia tidak mungkin menghilang tanpa alasan, kan? Jadi, ada sesuatu yang sangat mencurigakan di sini. Dari sudut pandang orang luar, itu benar. Sayangnya, Sanqian tidak akan meragukanmu, jadi kami hanya bisa menempuh jalan dengan kebingungan. Xiao Tao, aku sangat kecewa padamu. Setelah Su Yingxia selesai berbicara, dia berbalik dan keluar dari perisai energi. Bab 5387, Mata-mata. Saudari Yingxia, apa yang kamu lakukan? Suhu di luar sangat tinggi. Melihat Su Yingxia keluar dari lingkaran, tanpa sadar Xiao Tao mengkhawatirkan keselamatan Su Yingxia. Su Yingxia terlalu malas untuk memperhatikannya, dia hanya menggerakkan tangannya dan memasang perisai energi baru di tubuhnya. Awalnya aku ingin melepas perisai energi secara langsung, tapi Sanqian selalu menganggapmu sebagai adiknya. Mungkin meski dia dikhianati olehmu, dia akan tetap memperlakukanmu sebagai adiknya. Jadi, di dalam hatinya, kemungkinan besar dia masih ingin menjamin keselamatan hidup Anda. Oleh karena itu, bagi saya, sebagai istrinya, tentu saja saya harus memenuhi apapun yang ingin dia lakukan. Aku juga akan menjagamu tetap aman dengan sepenuh hatiku. Namun, meski aku menjagamu tetap aman, aku tidak ingin bersamamu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menjaga jarak tertentu di antara kita. Setelah mengatakan ini, Su Yingxia terus mengamati pertempuran di kejauhan melalui celah pintu. Melihat Su Yingxia mengabaikannya, Xiao Tao ragu-ragu sejenak. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap yang tidak biasa. Aku tidak tahu berapa lama, tapi Xiao Tao tiba-tiba terbatuk ringan. Saudari Yingxia, percaya atau tidak, saya sebenarnya tidak tahu banyak. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah saya tahu bahwa sepupu saya belum meninggal. Yang lainnya, saya benar-benar tidak tahu. Su Yingxia tidak banyak bicara, tetapi kecurigaannya sudah terkonfirmasi di dalam hatinya. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu di mana sepupumu berada? Sekarang, tahukah Anda bahwa dia belum mati? Inkonsistensi. Melihat Su Yingxia masih mengabaikannya, Xiao Tao merasa sedikit sedih. Saudari Yingxia, kakak Sanqian adalah teman pertama yang pernah ditemui Xiao Tao. Xiao Tao akan memberitahumu bahwa Xiao Tao sangat menyukai kakak Sanqian di dalam hatinya. Entah apa sebutan rasa suka itu. Mereka menyebutnya cinta, karena aku rela mengorbankan diriku demi kakak Sanqian. Tapi,
Xiao Tao sedikit sedih, tapi aku juga tahu bahwa kakak San Qian hanya memilikimu di hatinya, jadi aku menyembunyikan cinta ini di hatiku. Saya juga bersedia menjadi saudara perempuan yang baik bagi saudara San Qian. Selama saya bisa tinggal bersamanya, tidak ada hal lain yang penting. Jadi, jika Xiao Tao benar-benar mustahil untuk menyakiti saudara San Qian, Xiao Tao dapat bersumpah demi nyawanya. Mendengar apa yang dia katakan, Su Yingxia berbalik, sebenarnya, saya juga mendengar San Qian menyebut Anda. Anda keluar dari Sekte Void bersamanya, tetapi Anda tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pengalaman di luar. Jadi, kamu tidak tahu intrik di luar, dan kamu tidak tahu orang-orang jahat di luar. Yang aku khawatirkan adalah kamu ditipu. Seseorang berbohong kepadamu dan mengatakan bahwa ini mungkin baik untuk saudaramu San Qian, jadi kamu mungkin berpikir bahwa melakukan hal itu baik untuk San Qian. Inilah yang paling dikhawatirkan Su Yingxia. Dia telah mengamati Xiao Tao, dan matanya memang sangat jernih. Sekilas, dia tampak seperti orang yang relatif sederhana. Sangat tidak mungkin baginya untuk melakukan konspirasi apapun dengan Han San Qian. Penampilan seseorang bisa disamarkan, ekspresinya bisa dipalsukan, tapi kepanjangannya paling sulit disembunyikan. Sebenarnya, jika ada sesuatu, kamu harus memberitahu saudaramu San Qian. Apakah menurutmu itu baik untuknya atau buruk untuknya? Setelah kamu menceritakan semuanya, dia sendiri yang akan membuat penilaian relatif. Kamu juga harus setuju bahwa kakak San Qianmu sangat pintar, bukan? Xiao Tao mengangguk, ya. Kalau begitu, bukankah lebih baik membiarkan orang pintar mengambil keputusan? Su Yingxia berkata, saya tahu Anda mungkin khawatir orang lain lebih pintar dari saudara San Qian Anda, tetapi jika Anda tidak menjelaskan situasinya dengan jelas, biarkan saja. Dia bilang Li Wuli, lalu dia harus menghadapi musuh yang lebih pintar darinya, bukankah dia akan dirugikan? Iblis adalah tempat yang memakan orang. Jangan berpikir bahwa saudara San Qianmu tidak akan terjadi apa-apa jika dia kalah, dan jangan percaya apa yang orang lain katakan padamu. Bahkan jika saudara San Qianmu kalah, kamu akan memberinya pengaturan yang baik. Tidak. Ya, jika dia kalah, maka hanya ada satu kata untuk akhir dari saudaramu San Qian, dan itu adalah kematian. Mendengar ini, mata Xiao Tao jelas berkilat panik. Bab 5388 apakah memang ada rahasia? Ketika Su Yingxia berbalik sedikit dan menoleh, dia kebetulan melihat ekspresi terkejut Xiao Tao. Tapi dia tidak membeberkannya, tapi dia lebih sadar bahwa Xiao Tao pasti menyembunyikan suatu rahasia. Xiao Tao, tahukah kamu? Saat kita di bumi, ada sesuatu yang disebut serial TV. Su Yingxia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Xiao Tao akhirnya tenang dan memandang Su Yingxia, Sister Yingxia, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda bicarakan. Yang disebut drama TV adalah orang-orang yang memerankan beberapa cerita imajiner dan membiarkan orang melihatnya. Anda bisa membayangkannya sebagai drama. Saat saya di bumi, meskipun saya sangat sibuk, saya akan menonton serial TV ini untuk menghabiskan waktu luang. Beberapa plot di dalamnya sangat familiar bagi saya. Mau tahu? Xiao Tao menunduk dan tidak tahu sejenak apakah dia ingin menjawab atau tidak. Meskipun dia memiliki pikiran yang lebih sederhana dan pengalaman sosial yang lebih sedikit, bukan berarti dia bodoh. Dia tahu bahwa Su Yingxia pasti memiliki niat lain ketika mengatakan ini. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Melihat dia tidak berbicara, Su Yingxia terus berbicara tentang apa plot itu. Ada orang yang mendengarkan fitnah orang jahat. Saat ini, mereka akan memikirkan berbagai hal dengan pemikiran mereka sendiri dan keindahan. Adegan yang dilukis oleh musuh, dan untuk itu diperlukan tindakan praktis. Dan hasil akhirnya seringkali mengacaukan situasi dan malah melukai orang yang dia pikir bisa dia lindungi. Saat dia bangun, semuanya sudah terlambat. Jadi, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menggunakan kematiannya sendiri untuk memblokir pisau bagi orang yang ingin dia lindungi. Nah, dari sudut pandang empati, itu cukup mengharukan, tapi kenyataannya. Su Yingxia memandang Xiao Tao, menunggu jawabannya. Xiao Tao menundukkan kepalanya, sebenarnya,
kematian satu orang tidak cukup untuk mengubah kesulitan seperti itu, jadi pengorbanan orang tersebut tidak ada artinya. Su Yingxia mengangguk, kamu sangat pintar, tetapi kamu juga mengabaikan satu hal, yaitu kematiannya tidak hanya tidak akan mengubah apapun, tetapi juga akan membuat orang yang ingin dia lindungi menjadi sangat kesakitan. Jadi, ketika aku menonton drama-drama ini, aku sering berpikir, kenapa bisa sampai seperti ini? Kenapa aku tidak memberitahu orang itu sebelumnya apa yang terjadi? Semua orang bekerja sama untuk mencari solusi. Jika kita bisa mengatasinya, ini akan menjadi akhir yang bahagia. Tapi jika kita tidak bisa mengatasinya, bukankah lebih baik kita semua mati bersama? Kami adalah teman baik, dan kami hidup dan mati bersama. Bukankah itu jauh lebih baik daripada drama pahit di mana aku mati sendirian dan sia-sia? Lagi pula, drama pahit itu hanya dipentaskan untuk ditonton orang, hanya untuk efek dramatis. Apakah kita orang sungguhan sebodoh itu? Xiao Tao, aku tahu kamu tidak bodoh, dan aku juga tahu bahwa kamu mengetahui beberapa hal dengan sangat baik. Aku tidak ingin mengatakan lebih banyak. Ini adalah akhir dari percakapan kita hari ini. Kamu dapat memikirkannya sendiri. Setelah berkata begitu banyak, Su Yingxia juga percaya bahwa Xiao Tao mengerti, dan dia harus mencerna sisanya sendiri secara perlahan. Dibutuhkan sedikit waktu agar pemikiran seseorang berubah, jadi Su Yingxia memberinya waktu ini. Saat dia selesai berbicara, Su Yingxia melihat keluar jendela. Saat ini di luar jendela, Han Sanqian juga bertarung dengan tentara dari tim ke-6 pertama hingga mereka tidak dapat dipisahkan. Han Sanqian seperti penguasa di dunia, tak tertandingi di dunia, menghadapi pengepungan musuh yang berat, dia bertindak dengan tenang dan mendominasi. Dalam sekejap, tidak ada orang di sekitarnya yang berani mendekat. Orang-orang di 6 kolom juga tidak terkalahkan, mereka memiliki taktik yang baik dan tindakan yang terlatih. Meskipun Han Sanqian memang galak, mereka tidak hanya terburu-buru dan menyerang. Yang mereka perhatikan adalah koordinasi dan taktik, mereka menyerang dan membela Han Sanqian, dan juga terus-menerus melakukan pelecehan. Dia tidak melakukan blok keras apapun terhadap serangan sengit Han Sanqian, namun sebaliknya dia tidak melakukan serangan sengit apapun terhadap Han Sanqian. Hal ini membuat Han Sanqian agak tidak berdaya dan pada saat yang sama sangat menyebalkan. Jelas sekali, ini adalah taktik gelombang manusia lawan yang sebenarnya, mencoba memakan Han Sanqian dengan cara ini dan menyeret Han Sanqian sepenuhnya. Menghadapi hal ini, Han Sanqian sepertinya tidak memiliki solusi yang baik untuk sementara waktu. Mungkinkah kita memang ingin terjebak hidup-hidup seperti ini? Jawaban Han Sanqian adalah, itu sangat mustahil. Sudah lama menundaku, apakah ini giliranku? Bab 5389 mainkan penundaan dengan saya. Akankah Han Sanqian takut jika dia ingin menunda setelah menyelesaikan kata-katanya? Naga petir, api bumi, nyalakan untukku. Dia benar-benar tidak takut. Belum lagi Taiksu cukup untuk memulihkan efektivitas tempur orang ini, Earthfire saja, yang dapat mengekstraksi energi sejati musuh tanpa batas, sudah cukup untuk memberi Han Sanqian masa pakai baterai yang cukup. Dalam pertempuran kota Yetian sebelumnya, tingkat penggunaan api bumi dan guntur langit tidak tinggi karena perbedaan situasi yang mereka hadapi. Karena Anda mempertahankan kota, dan lawan memiliki jutaan pasukan, mustahil bagi Han Sanqian untuk berdiri di depan dan bertarung melawan orang lain sendirian. Oleh karena itu, dia ditakdirkan untuk hanya bermain taktik dengan orang lain. Namun kali ini, situasi pertarungannya berbeda, jadi mantra seperti api bumi memiliki efek yang berbeda. Ledakan. Bersamaan dengan kebakaran di tanah, seluruh ladang gandum dan kaki penonton pun ikut terbakar. Berbeda dengan api yang menyala di ladang gandum, api di bumi lemah dan kerusakan langsung yang ditimbulkan tidak besar. Setelah orang-orang di Akademi Seni menyadari ada yang tidak beres, mereka semua memasang perisai energi yang hampir bisa memblokir kerusakan langsung. Disebabkan oleh kebakaran bumi. Namun yang tidak pernah mereka ketahui adalah bahwa mereka mengira mereka telah melawan, namun nyatanya kekuatan api bumi yang sangat menembus telah diam-diam menembus perisai energi dan menghubungi tubuh mereka, terus-menerus memakan energi sejati mereka.
Dan Han Sanqian juga dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam situasi ini, energi yang dia serap meningkat dan terisi kembali secara eksponensial. Ini adalah hal yang bagus. Kita akan berperang melawan gesekan, kan? Aku akan bersenang-senang denganmu. Ledakan. Babak baru tarik-menarik telah resmi dimulai. Di rumah jerami, Xiao Tao sepertinya sudah menemukan jawabannya sekarang. Xiao Tao menggigit bibirnya, Sister Yingxia, kamu benar. Su Yingxia berbalik sedikit, apa yang ingin kamu katakan padaku? Katakan padaku, jika kamu punya sesuatu, kita akan menyelesaikannya bersama. Kamu adalah saudara perempuannya dan saudara perempuanku. Tidak ada yang bisa menghentikan persatuan kita, hidup atau mati. Xiao Tao mengangguk, saya tahu sepupu saya masih hidup karena orang-orang di toko terkenal mengatakan kepada saya bahwa jika saya ingin menyelamatkan sepupu saya perlu mengaktifkan kapak pangu. Mereka bilang bukan hanya mereka, sebenarnya banyak orang di luar yang menatap pangu aks. Di negeri iblis saja, ada kekuatan serupa dengan mereka yang juga mengawasi. Mereka adalah kekuatan paling primitif dari klan iblis, dan mereka sangat kuat. Jika saudara Sanqian tidak menyerahkan kapak pangu, dia akan dikepung oleh dua kekuatan saja, dan ini berarti saudara Sanqian hampir menjadi musuh seluruh klan iblis. Saudari, yang disebut naga kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Bagaimana saudara 3000 bisa mengalahkan iblis di sini? Mereka berjanji kepadaku bahwa selama saudara Sanqian menyerahkan kapak pangu kepada mereka, dan saya tetap membantu mereka membuka segel kapak pangu dengan hati-hati, mereka dapat melepaskan saudara Sanqian. Aku tahu kamu khawatir aku akan ditipu, tapi saudari, aku adalah keturunan pangu, dan aku tahu betul bahwa aku sangat berguna bagi mereka. Selama saya tinggal di sini selama 1 hari, selama saya tidak memberitahu mereka semua rahasia pangu aks selama 1 hari, maka saudara Sanqian akan aman selama 1 hari, dan tentu saja, dia juga dapat dengan aman mengevakuasi tanah tersebut. Dari setan. Setelah mendengar perkataan Xiao Tao, Su Yingxia merasa agak bersalah. Dia menemukan bahwa dia telah salah memahami Xiao Tao sampai batas tertentu. Meskipun Xiao Tao memang menyembunyikan sesuatu dari mereka, setelah mendengarkan kata-kata Xiao Tao, dia tahu dengan jelas bahwa meskipun Xiao Tao selingkuh, dia selalu memiliki niat untuk bersikap baik kepada Han Sanqian. Menilai dari apa yang dikatakan Xiao Tao, dia memang punya alasan untuk berbuat curang. Lagi pula, meskipun Su Yingxia sendiri yang berada dalam situasi ini, kemungkinan besar dia akan memilih jalan yang sama dengan Xiao Tao. Dari sudut pandang Xiao Tao, memang benar selama dia mengorbankan dirinya untuk tinggal di sini, Han Sanqian mungkin memang memiliki secercah harapan. Xiao Tao, apa yang kukatakan padamu barusan mungkin kasar. Aku ingin meminta maaf padamu, kata Su Yingxia serius. Xiao Tao menggelengkan kepalanya, Xiao Tao tidak marah. Saudari Yingxia, kamu benar. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak boleh aku sembunyikan darimu. Memberitahu mereka dan mendiskusikannya bersama serta menghadapinya bersama adalah pilihan yang diambil oleh kerabat dan teman. Harus melakukannya. Xiao Tao menggelengkan kepalanya dengan tegas, menunjukkan bahwa Su Yingxia tidak perlu khawatir. Su Yingxia memandangnya seperti ini, dan kemudian memikirkan tentang keputusannya dan pengalaman masa lalunya, dia mulai memahami mengapa Han Sanqian menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Bahkan aku merasa sedikit kasihan pada gadis ini saat ini. Namun, ada masalah besar. Bab 5390, korbankan dirimu sendiri. Xiao Tao mengalami kesulitan di Sekte Void, setelah keluar, dia berpikir dia akhirnya bisa bebas seperti burung. Tetapi karena sifat khusus dari identitasnya, dia harus jatuh ke dalam pusaran air besar lainnya. Dan di pusaran ini, bahkan sebelum dia sempat menjalani kehidupan yang stabil, dia harus menghadapi kesulitan saat ini lagi, dan bahkan harus mengorbankan dirinya untuk sesuatu. Tuhan memberinya identitas yang paling istimewa, namun identitas ini akan menjatuhkannya pada nasib yang menyedihkan dan menjalani kehidupan tunawisma. Tapi ada masalah besar lain dengan perkataannya. Kamu belum memikirkannya. Meskipun kamu tinggal di sini, bagaimana jika pihak lain mengancam saudaramu Sanqian? Maksudku, bagaimana jika mereka mengancam Han Sanqian untuk tetap tinggal?
Kakakmu San Qian menganggapmu sebagai saudara perempuannya. Jika kamu dalam bahaya, dia mungkin hanya berdiri dan menonton atau pergi dengan damai, apalagi jika dia tahu bahwa kamu dalam bahaya untuknya. Dengan karakternya, kecuali dia mati di sini, sangat mustahil baginya untuk pergi, apalagi menyerah. Begitulah perasaan, semua orang saling menguntungkan. Kamu bisa berkorban banyak untuknya, kenapa dia tidak bisa berkorban banyak untukmu? Pada saat itu, kedua belah pihak musuh mengancammu. Tak satu pun dari kalian bahkan berpikir untuk pergi, tetapi kalian tetap harus melakukan sesuatu untuk mereka. Dengan hilangnya kapak pangu, senjata ampuh, Han San Qian juga kehilangan modal penting untuk perlawanan. Bukankah itu berarti akhirnya akan lebih buruk? Mendengar kata-kata Su Yingxia, Xiao Tao sedikit mengernyit, memikirkannya dengan hati-hati, itu memang masuk akal. Dia sendiri sebenarnya belum memikirkan hal-hal yang lebih dalam ini. Sekarang setelah Su Yingxia mengingatkannya, Xiao Tao semakin merasa bahwa Su Yingxia benar. Jika pihak lain ingin terlibat dalam tarikan seperti itu, hal itu memang memungkinkan mereka untuk saling memeriksa dan menyeimbangkan, dan kemudian mengikat keduanya sepenuhnya di sini. Memikirkan hal ini, Xiao Tao merasa merinding. Untungnya, Su Yingxia mengkritik dirinya sendiri hari ini, jadi dia merasa malu dan mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, sangat mungkin bagi saya untuk mendengarkan mereka langkah demi langkah dan menusuk Han San Qianyi dari belakang pada saat yang paling kritis. Jika terjadi akibat yang serius dan Anda ingin menyesalinya, mungkin sudah terlambat. Sister Yingxia, saya beruntung memiliki Anda. Jika tidak, saya bahkan tidak akan tahu apakah saya dijual kepada orang lain, dan mungkin saya harus menghitung uang untuk mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Yingxia mengerutkan kening, tidak ada yang bisa dilakukan. Selama kita tidak menyelesaikan peningkatan Pangu Aks, musuh akan selalu takut. Dan jika ketakutan ini ingin benar-benar terwujud, itu tergantung pada Anda. Mengandalkan aku. Apa yang bisa aku lakukan? Xiao Tao bertanya buru-buru. Selama dia bisa melakukan apa saja untuk membantu Han San Qian, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kultivasi, dan di lingkungan ini, dia tidak dapat membantu Han San Qian sama sekali. Selama keberadaanmu tidak terungkap, dua hal terpenting bagi musuh tidak akan ada di tangan. Tentu saja, meskipun mereka membunuh Han San Qian, mereka tetap harus mengkhawatirkan keberadaanmu, jadi mereka harus meninggalkan Han San Qian sendirian. Tangan. Jika kamu tahu kita tidak akan berada di sini lagi, bagaimana kalau mengikuti para pengusaha itu keluar dari sini? Su Yingxia menggelengkan kepalanya awalnya, karena dia tidak mengetahui sebagian cerita di dalamnya, tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk pergi bersama Zhou Yong dan yang lainnya. Namun kini tampaknya hal tersebut tidak memungkinkan. Karena pihak lain telah menyusun rencana, mereka dengan sendirinya akan menjaganya. Maka wajar saja jika siapapun yang keluar desa akan diperiksa secara ketat. Sebelumnya, kedua bersaudara Pei Mu dapat pergi dengan selamat karena musuh mengetahui bahwa Han San Qian masih ada dan Xiao Tao masih ada. Situasi di antara keduanya, setidaknya untuk saat ini, sangat berbeda. Tempat yang lebih berbahaya kemungkinan besar adalah tempat yang paling aman. Kalau begitu kita akan selalu bersembunyi di sini. Ada musuh di luar, aku khawatir, Xiao Tao masih merasa cara ini agak tidak tepat. Musuh pasti akan menggeledah tempat ini. Su Yingxia juga sedikit khawatir karena dia tidak membawa 8 buku surgawi yang sunyi, jika tidak, akan lebih baik bagi mereka berdua untuk bersembunyi di 8 buku surgawi hutan belantara. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat.